Guru besar dilaporkan pasca sebut SBY AHY bodoh. Jangan begitu, Tuhan tidak suka. Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tingkah kekanakan SBY dan Demokrat terus berlanjut hingga kini. Pasca viral ancaman pelaporan pada pegiat media sosial Denny Siregar soal sindiran pengerahan anak cucu terkait lockdown, kini guru besar yang jadi sasaran. Padahal secara kasat mata tak akan ada asap kalau tidak ada api. Di tengah kondisi masyarakat yang sudah dipusingkan soal pandemi, bukannya menenangkan, ucapan-ucapan kubu mereka malah membuat panas. Setelah seruan lockdown tak digubris Jokowi, kini mereka mulai menyerang pemberian vaksin. Padahal seharusnya kalau konsisten bersimpati pada pandemi, Demokrat juga harus menjadi pendukung vaksin. Tentunya pemerintah tidak bodoh hanya mengandalkan vaksin tanpa mengimbangi aturan protokol kesehatan. Bertambahnya hutang juga untuk menggenjot pemulihan ekonomi, stimulus dan melanjutkan proyek-proyek yang tertunda. Lebih baik berhutang banyak tapi nyata hasilnya ketimbang banyak hutang tapi hanya mewariskan bangunan mangkrak. Mungkin karena tidak mau ketinggalan jauh dari Jokowi, makanya kubu mereka terus-menerus nyinyir tiada henti. Sebelumnya, seperti diberitakan Tribunnews.com, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan catatan tentang awal tahun 2021 dan rencana vaksinasi yang bakal segera dilaksanakan. Salah satu tulisannya menyindir sikap Jokowi yang optimis pada program vaksinasi. Jangan pula bersikap take for granted, seolah peluang baik itu akan datang dengan sendirinya. Misalnya, jangan lantaran vaksin sudah datang, pasti pandemi akan segera hilang. Setelah itu ekonomi kita akan pulih kembali dan bahkan tumbuh meroket. Jangan bersikap dan berpikir begitu, Tuhan tidak suka, jelasnya. Menanggapi cuitan SBY, salah satu guru besar Universitas Sumatera Utara menanggapi dengan kritikan pedas. Tentunya, sebagai negarawan sejati, kalau berani mengkritik juga harus siap menerima kritikan balik. Seperti dilansir detik.com, akun Twitter @profylh mengunggah cuitan soal SBY dan AHY. Dalam keterangan di profil Twitter @profylh, tertulis Profesor at Faculty of Agriculture, University of Sumatera Utara atau USU, Medan, North Sumatera, Indonesia. Yusuf dalam cuitannya menyebut SBY kurang solutif terkait persoalan vaksinasi COVID-19. Dia juga menyinggung SBY sok suci. Yang terhormat SBY Yudhoyono, memang kau kurang pintar sekali karena pemerintah Jokowi sudah berulang kali ingatkan tak hanya vaksin lalu semua beres, tapi tetap dilakukan 3M. Kau sok suci bawa-bawa nama Tuhan seperti FPI yang kau besarkan dan dibubarkan Jokowi. Jadi terbukti kau memang munafik sekali, tulis akun @profylh. Akun tersebut juga mengunggah cuitan yang menyebut AHY kurang pintar terkait jatuhnya sebuah pesawat. Dia menyebut AHY kurang pintar serta meminta AHY belajar mengenai sejarah jatuhnya pesawat. Yang terhormat Ketua Umum P Demokrat Agus Yudhoyono, Prof YLH terpaksa harus buktikan memang kau kurang pintar sekali karena sepanjang sejarah jatuhnya pesawat di Indonesia, lantaran sakit hati salah satu kadernya lantas langsung melaporkan sang guru besar. Entah ini murni pelaporan pribadi atau ada suruhan dari Cikeas. Yang jelas kalau SBY benar-benar baik pada rakyatnya, ia akan meminta kadernya untuk mencabut laporan. Seperti halnya Jokowi yang memaafkan pembencinya dan menolak adanya undang-undang yang mengatur penghinaan pada kepala negara. Inilah bedanya presiden sejati dan ex-presiden penghasil album. Seperti diberitakan detik.com, guru besar USU, Profesor Yusuf Leonard Handuk dilaporkan terkait cuitannya di akun Twitter @profylh yang menyebut Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kurang pintar. Profesor Yusuf dilaporkan ke Polda Sumut. Tadi sore saya laporkan akun Twitter atas nama Profesor Yusuf L. Handuk, terus akun Facebook atas nama Profesor Yusuf L. Handuk atas unggahan dia yang mengatakan, pertama, SBY itu kurang pintar, AHY itu kurang pintar, terus semua kader dan militan SBY itu kurang pintar dan penjilat, kata pelapor Subanto saat dihubungi pada Rabu 13 Januari 2021. Sebaliknya, kader-kader Demokrat tak usah banyak tingkah kalau tidak mau suara partainya semakin nyungsep. Mereka harus mengaca kenapa banyak masyarakat yang tidak menyukai SBY, bukan semata-mata karena pendukung Jokowi dan sebagainya, tapi karena sudah terlalu muak melihat tingkah pola mereka. Bukannya memotivasi dengan kata
kata-kata bijak, tetapi terus-menerus menyemburkan kata-kata pesimisme dan memanas-manasi situasi. Nah, inilah makanya 10 tahun era kepemimpinannya banyak proyek mangkrak dan jalan di tempat. Warisan utang 2.700 triliun, tapi hasilnya wisma hantu Hambalang dan proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Andai saja hidup SBY tidak dipenuhi pesimisme dan rasa ketakutan, pasti sudah sejak dahulu negara ini jadi Indonesia maju. Malah warisannya banyak menumbuhkan paham radikal yang tidak terkendali. Akhirnya benar kata Teddy Gusnaidi, kalau SBY tidak jadi presiden, Indonesia tidak akan sesulit ini dan Jokowi tidak akan bekerja sangat keras seperti sekarang. Begitulah kura-kura. Chaplin makin ekstrem. Di balik rencana Chaplin datangkan Taliban masuk Indonesia, ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwer.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Semuanya berawal dari perseteruan pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa. Uni Eropa melarang impor kelapa sawit sebagai bahan bakar karena dianggap merusak lingkungan. Indonesia sebagai eksportir sawit membalas dengan melarang ekspor biji nikel pada 1 Januari 2020, 2 tahun lebih awal dari rencana. Akibatnya, harga biji nikel menjadi naik dan perusahaan-perusahaan tambang nikel sahamnya naik seiring dengan Indonesia menjadi produsen nomor 1 biji nikel. Tapi Jokowi tidak puas sampai di situ. Beliau ingin nikel tidak hanya dijual bahan mentahnya, namun dijual setelah diproses terlebih dahulu menjadi bahan yang sudah siap digunakan untuk industri. Jokowi bahkan berencana membuat baterai ponsel. Bagaimana cara Indonesia mengolah nikel? Sedangkan teknologi sudah tertinggal, SDM kita hobinya demo dan produktivitas kurang. Pembangunan smelter nikel adalah jawabannya. Indonesia mengundang investor luar negeri untuk investasi di Indonesia dengan syarat transfer teknologi dan ilmu kepada pekerja Indonesia. Kebetulan yang minat proyek ini dan setuju untuk transfer teknologi adalah Cina. Awalnya mereka mendatangkan tenaga kerjanya yang terkenal disiplin untuk berbagi ilmu kepada pekerja Indonesia. Jumlah pekerja Cina dan Indonesia asalnya seimbang. Namun setelah pekerja Indonesia diajari ilmu dan teknologi berhubungan dengan nikel, bahkan ada yang langsung dikirim ke Cina untuk belajar. Saat ini pekerja dari Cina hanya tersisa 20% untuk mengoperasikan beberapa alat yang belum dipahami pekerja Indonesia. Menguntungkan tidak? Jika kita berbicara penyerapan tenaga kerja, tentu menguntungkan. Selain itu, kita juga jadi paham teknologi yang digunakan dan kedepannya diharapkan kita bisa mandiri dalam menghasilkan produk dari nikel ini. Tercatat, pembangunan smelter dari PT Virtu Dragon Nickel Industry atau VDNI berhasil menyerap 6.000 tenaga kerja yang sebagian besar warga Sulawesi berdasarkan berita. Di balik keuntungan yang Indonesia dapatkan, ternyata ada yang tidak suka dengan semua ini. Uni Eropa jelas tidak suka karena terbiasa mendapatkan harga murah. Kini harus membeli dengan harga tinggi karena larangan ekspor dari Indonesia. Apalagi jika nanti Indonesia mandiri dalam pemrosesan nikel menjadi bahan yang bisa langsung digunakan untuk industri seperti mobil listrik dan baterai ponsel. Pada saat yang sama, perusahaan Chaplin juga memiliki bisnis smelternya sendiri. Kehadiran investor dari luar negeri tentu menghambat pertumbuhan bisnis perusahaan Chaplin. Sampai di sini pemerintah sudah mempunyai dua musuh, Uni Eropa dan Chaplin. Apakah ini ada hubungannya dengan pembakaran smelter nikel di Sulawesi oleh pendemo yang meminta kenaikan upah dan menjadi karyawan tetap? Mari kita lihat kronologis pembakaran smelter nikel tersebut menurut keterangan polisi, dilansir dari voaindonesia.com. Dari 100 atau 200 yang demo tidak tahu kenapa, eskalasinya cukup cepat. Itu menjadi 600 sampai 800 orang. Personel polisi yang mengamankan sudah cukup banyak dari Polres sekitar 200-an. Jelas Kombes Ferry Walintukan. Demo awalnya berjalan lancar, namun tiba-tiba massa membeludak dan demo menjadi rusuh. Sebenarnya cara demo seperti ini sudah biasa terjadi. Demo yang awalnya berjalan tertib tiba-tiba menjadi rusuh karena kehadiran massa yang entah di mana datangnya berhasil menyusup dan membuat kekacauan. Di saat yang sama, media sosial diributkan dengan kedatangan dubes Jerman ke markas FPI. Munarman langsung berkuar-kuar kalau hal tersebut terkait dukungan Jerman terkait HAM 6 laskar FPI yang ditembak mati polisi. Jujur, penulis tidak percaya ucapan Munarman, apalagi kedatangan staf dubes Jerman tersebut sangat vulgar menggunakan mobil kedutaan Jerman, sehingga sudah diketahui dan menjadi berita yang ramai dibahas di media sosial. Apakah ini suatu upaya untuk menutupi kasus pembakaran smelter nikel di Sulawesi? Karena kejadian tersebut, penulis tidak heran jika Chaplin berencana mengundang Taliban ke Indonesia. Taliban adalah organisasi radikal yang awal kemunculannya didukung oleh Amerika dan Pakistan. Apakah yang akan dilakukan selanjutnya oleh Chaplin?
dengan membawa Taliban masuk ke Indonesia? Kenapa hal ini bisa kebetulan sekali seperti mengulang sejarah? Amerika dan Pakistan sebagai pendukung Taliban pada awal lahir adalah representasi dunia barat dan kelompok radikal yang sangat banyak di Pakistan. Sekarang mereka akan masuk Indonesia di saat Indonesia berselisih dengan Uni Eropa yang merupakan representasi barat dan Chaplin yang sepak terjangnya sudah kita tahu sangat dekat dengan kelompok radikal. Silakan teman-teman nilai sendiri, adakah benang merah dari semua ini? Menarik juga menunggu respons pemerintah terkait masalah ini. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.